Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Samsul Hakim dari S1 Teknik Geologi. Ini menceritakan sekilas tentang mengapa batuan di sini berada di area persawahan. Ini merupakan manifestasi geomorfologi. Ada proses geomorfologi yang menyebabkan batuan-batuan ini bisa terdapat di tengah-tengah kawah seperti ini. Padahal seharusnya merupakan dataran aluvial yang secara naturalnya geomorfik yang seharusnya tersusun atas batuan lempung dan lanau, seperti batuan butiran halus yang dapat digunakan sebagai bahan pertanian. Kaitannya dengan hal itu, kita berada sekarang secara regional kita di kaki Gunung Rinjani. Ada 3 proses geomorfik yang menyebabkan sebuah batuan ini bisa berada di area ini. Yang pertama, proses plutonik fluvial, yaitu sungai. Yang kedua ialah proses vulkanik. Yang ketiga, proses gravitasi. Nah, proses plutonik ini artinya bahwa kita identifikasi sekitar sini ada manifestasi bentuk sungai berubah, di mana yang bentuk sungai yang harusnya di zaman dahulu, di waktu geologi waktu lampau itu, dia memiliki energi yang cukup besar untuk membawa bongkahan yang sangat besar ini. Kemudian yang kedua ialah vulkanik, dan Rinjani berasosiasi dari yang namanya Gunung Rinjani tua dan muda. Jika terjadi letusan Gunung Rinjani, kemudian itu bisa terjadi disebabkan adanya lahar plutonik. Kemudian yang ketiga adalah hipotesa yang ketiga adalah suatu intrusi, adanya manifestasi sekunder di area sini, sehingga kalau kita lihat di sini sepertinya batuan tidak jauh jatuhnya, bisa di sekitar kita akan menemukan produk vulkanik, bisa jadi di situ berupa intrusi atau berupa manifestasi vulkanik sekunder yang nanti yang menjadikan terendapnya di area sekitar sini. Kita lanjut ke STA kedua. Jadi kita lihat sebenarnya agak jauh jika dikaji dibandingkan oleh proses plutonik. Kita akan banyak menemukan bongkahan-bongkahan. Kemudian kalau kita menggunakan hipotesa proses vulkanik, artinya enggak di STA 1 kemungkinan di sekitar sini bongkahan-bongkahan seperti di STA 1. Jadi yang paling mungkin ialah hipotesa yang ketiga. Kita mempunyai suatu bukti batuan-batuan ini yang akan mengalami kerotokan. Dia mengalami rockfall atau crash flow, hingga dia kemungkinan besar di awal merupakan bodi batuan besar, kemudian dia mengalami pelapukan atau bagian yang lemah. Dia jatuh, kemudian dia transport akan jauh dari batuan induknya. Jadi yang paling memungkinkan ialah hipotesa yang ketiga kalau kita lihat di sini. Kemudian kita lanjut ke STA ketiga. Dulu muka air dulunya ada di sekitaran sini. Ada pengaruh dari muka air laut. Kenapa posisi lautnya sudah mundur? Selama proses geomorfologi itu yang terjadi pengaruhnya. Terus ada liver rise, kemudian liver down. Jadi ini terjadi secara berulang-ulang. Pengangkutan adanya penurunan muka air laut, kita bisa melihat pengendapan seperti ini. Ini banyak jika orang yang menambang minyak banyak mencari struktur-struktur yang seperti ini, karena di struktur yang seperti ini yang orang cari itu ialah banyak mengendapkan minyak, dan di celah-celahnya itu dia mengendap minyak seperti itu. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.